Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4103 sampai 4105. Kakak Bai, selain metode ini, apakah tidak ada cara lain untuk meninggalkan tempat hantu ini? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja. Apa solusinya? Katakan padaku secepatnya. Chen Ping bertanya dengan gembira, ketika dia mendengar bahwa ada solusi lain. Dia tidak ingin terjebak di sini. Setelah mempelajari pola ilahi ini, entah berapa tahun yang dibutuhkan. Kamu boleh menemui guru. Selama dia menyetujui kepergianmu, tentu saja kamu boleh pergi. Kata Bai Chai. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung berkata seperti bola karet kempes. Kecuali melihatnya ketika saya datang ke sini, saya belum melihatnya dimanapun akhir-akhir ini. Di mana dia sekarang, kakak senior? Bahwa aku melihat. Saya tidak tahu di mana guru berada. Dia mungkin sedang bermain catur dengan Arai Demon. Bai Kao menggelengkan kepalanya. Bermain catur? Chen Ping tampak bingung. Bukankah kamu mengatakan bahwa Master dan Arai Demon adalah rival? Mengapa mereka masih bermain catur bersama? Siapa bilang kamu tidak bisa bermain catur dengan lawanmu? Mereka hanya lawan, bukan musuh. Tidak ada kebencian membunuh ayahmu atau mengambil istrimu. Itu hanya rasa cemburu dari dua orang jenius formasi. Kata Bai Chai. Chen Ping terdiam beberapa saat. Tapi dia hanya bisa menerima takdirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam mempraktikkan pola ilahi. Pola ketuhanan ini ditempatkan di berbagai lokasi di gunung. Tetapi Chen Ping telah memadatkan pola ketuhanan kelahiran. Jadi tidak perlu memberitahunya. Chen Ping juga dapat menemukan lokasi pola ketuhanan lainnya. Chen Ping dengan santai mengambil slip giok yang mencatat pola dewa, dan kemudian mulai mengukir sesuai dengan pola dewa di atasnya. Namun segera, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa pola dewa sebenarnya mengandung kekuatan guntur. Artinya, formasi yang diukir akan meletus dengan kekuatan guntur dan menyerang mereka yang memasuki formasi. Saat ini, Chen Ping menjadi bersemangat. Pola ketuhanan yang diukir pada awalnya tidak memiliki kekuatan lain, itu seharusnya merupakan pola ketuhanan yang paling dasar. Dan itu juga digunakan untuk memadatkan pola ketuhanan kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ketuhanan. Kemudian, pola ketuhanan ini mirip dengan versi pola ketuhanan yang disempurnakan, dan mengandung kekuatan lain. Chen Ping berpindah tempat lagi dan menemukan bahwa terdapat kekuatan angin dalam pola dewa. Kekuatan yang terkandung dalam setiap slip giok pola dewa sebenarnya berbeda. Bahkan ada pola ketuhanan yang mengandung kekuatan ilusi. Ini seharusnya menjadi pola ketuhanan dari susunan ilusi. Untuk pola dewa api, pola dewa air, ada begitu banyak jenis pola ilahi yang mengejutkan Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka bahwa pola formasi dewa akan mengandung kekuatan yang begitu beragam. Jika Anda mempelajari semua pola ketuhanan, bukankah Anda akan mampu menguasai berbagai jenis kekuatan? Meskipun kekuatan ini hanya dapat digunakan dalam formasi dan tidak dapat digunakan secara individu, ini sudah cukup. Terlebih lagi, Chen Ping membuka ruang asal, dan banyak kekuatan kuat juga menyadari asal-usulnya. Ditambah dengan kekuatan dalam pola ilahi ini, bukankah kekuatannya akan berlipat ganda? Chen Ping tidak berani menunda sama sekali, dan mulai dengan cepat mengukir pola ilahi. Anda tahu ini masalahnya? Mengapa Chen Ping baru saja berlari?
Melihat Chen Ping berkonsentrasi pada ukiran pola dewa, Bai Chai tersenyum ringan dan pergi. Chen Ping, sebaliknya, mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mengukir pola ilahi. Hanya dalam waktu 1 jam, Chen Ping benar-benar mempelajari pola guntur. Ini juga terkait dengan penguasaan kekuatan guntur Chen Ping. Jadi ketika dia mempelajari pola dewa, kecepatannya jelas jauh lebih cepat. Segera setelah itu, Chen Ping mulai mempelajari pola dewa api secara selektif, dan dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Chen Ping membutuhkan waktu 5 jam untuk mempelajari 3 pola ketuhanan. Dan Chen Ping memiliki caranya sendiri untuk belajar. Melihat bahwa dia sudah memiliki kekuatan dalam pola ketuhanan, dia mulai belajar mengukirnya. Jika tidak, dia akan mengukir pola ketuhanan dan mengingatnya dalam pikirannya, lalu mencari pola ketuhanan lainnya. Dengan cara ini, bahkan setelah keluar dari sini, pola ketuhanan yang belum dipelajari masih ada dalam pikiran dan dapat dipelajari kapan saja. Di gua yang gelap, hanya lilin seukuran kacang hijau yang menyala, menerangi ruangan kecil. Di bawah cahaya terang ini, 2 lelaki tua sedang duduk bersila, dengan papan catur persegi di antara mereka. Salah satu dari 2 lelaki tua ini adalah leluhur dari pola dewa, dan lelaki tua di seberangnya mengenakan jubah hitam, bersembunyi di dalam kegelapan. Arai Demon, kamu melakukannya dengan benar. Permainan catur ini telah dimainkan selama lebih dari 100 tahun. Aku sudah muak denganmu. Kunci dirimu di tempat gelap ini sepanjang hari, dan kenakan jubah hitam robek, berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Nenek moyang Shen Wen memandang lelaki tua di seberangnya dan berkata sangat tidak puas. Hahaha, kakak, apakah kamu mengkhawatirkan murid yang baru saja kamu tipu? Jadi kamu ingin kembali dan melihat-lihat? Arai Demon tertawa keras. Hentikan. Sudah berapa kali ku bilang kepadamu bahwa kamu tidak boleh memanggilku kakak senior. Kita bukan lagi kakak senior. Guru telah memecatmu. Kamu memilih jalan iblis daripada mengambil jalan yang benar. Kamu dan aku memiliki jalan yang berbeda dan tidak bekerja sama. Kamu harus segera menetap. Aku tidak punya waktu untuk tinggal bersamamu di tempat yang gelap dan dingin ini. Nenek moyang pola ilahi berkata dengan tidak sabar. Hahaha, kamu bilang kamu tidak akan menemaniku. Tapi setelah bertahun-tahun, bukankah kamu selalu datang seperti yang dijanjikan? Meskipun guru menyingkirkan saya selalu mengenali Anda sebagai kakak laki-laki saya. Jika Anda tidak memohon kepada saya saat itu, saya akan dibunuh oleh guru. Saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Arai iblis itu tertawa. Karena kamu mengira aku baik padamu, maka kamu harus berhenti mencoba menjadi muridku di masa depan. Meskipun ada banyak orang luar biasa di dunia langit dan bumi, jumlah jenius formasi terlalu sedikit, itu tidak akan mudah bagimu, aku untuk mencari murid magang. Juga, bisakah kamu mengaku kalah dan mengakui bahwa kemampuan formasimu tidak sebaik milikku? Lagi pula, aku juga kakak laki-lakimu. Bukankah sayang jika adik laki-laki kalah dari kakak laki-laki? Nenek moyang pola ilahi bertanya, satu kode adalah satu kode. Anda telah mengatakan bahwa pembentukan langit dan bumi adalah demikian. Bakatnya terlalu kecil, jadi tentu saja saya harus mencari penerus untuk kultivasi seumur hidup saya. Tidak pantas bagiku untuk berlarian seperti ini sekarang, tapi tidak apa-apa bagimu.
jika murid magang yang kamu temukan tidak tahan godaanku dan bergabung denganku, itu kehendak Tuhan. Mengenai teknik formasi, aku jauh lebih kuat darimu. Berhentilah berpura-pura di depanku. Bagaimana kekuatanmu menurun selama bertahun-tahun? Apakah kamu bingung? Tetapi jika kamu dengan patuh mengakui jika kekuatan formasimu tidak sebaik milikku, aku mungkin akan mempertimbangkannya dan berhenti mencoba untuk mencongkel muridmu. Kata iblis susunan sambil mencibir, kentut. Meski kekuatanku menurun, kemampuan formasiku tidak sebanding dengan iblis sepertimu. Jika kamu tidak yakin, ayo kita berkompetisi dan lihat apakah aku tidak mengalahkanmu sampai kamu menangisi ayah dan ibu. Nenek moyang dari pola ilahi menjadi marah, berdiri dan menunjuk ke arah susunan iblis dan berkata, "Biji, aku lebih takut padamu." Arai iblis juga tiba-tiba berdiri. Kemudian kedua orang itu terbang langsung keluar gua dan mulai memberi isyarat. Untuk sesaat, segala macam pola ketuhanan beterbangan di Tai Ugami, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Di dalam gua, papan catur yang sepi masih ada. Permainan catur ini dapat dimainkan selama lebih dari 100 tahun, dan itulah alasannya. Sebelum bidak catur jatuh, kedua orang itu sedang bertanding. Langit gelap dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar. Saya tidak tahu berapa lama, tapi keduanya lelah, dan napas mereka terengah-engah. Tapi mereka saling menatap, dan tidak ada cara untuk menentukan pemenangnya. Sudah berakhir, saya tidak tahu kapan saya bisa mengisi kembali konsumsi ini. Energi abadi langka di dunia para dewa dan manusia. Jika saya ingin pulih, saya khawatir ini akan menjadi tahun monyet dan kuda. Kata iblis susunan dengan terengah-engah, ini semua salahmu. Kamu keras kepala sekali. Kalau tidak, bisakah kita memulai perkelahian? Nenek moyang Shen Wen juga menyesalinya. Kapan ini bisa diisi ulang? Jika ini ada di surga dan energi peri ada di mana-mana, maka itu tidak masalah. Tapi inilah dunia surga dan manusia, yang penuh dengan energi spiritual yang kaya. Energi spiritual ini digunakan oleh para beku untuk berlatih. Selalu seperti ini antara dua orang, mereka mulai berkelahi ketika mereka tidak setuju, dan kemudian menyesalinya setelah pertarungan. Kakak senior, apakah kamu masih memiliki giok darah? Beri aku beberapa untuk digunakan. Kata iblis susunan, pergilah, itu sumber hidupku. Bagaimana mungkin aku bisa menggunakannya untukmu? Nenek moyang pola ilahi terkutuk. Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memberikannya. Mengapa kamu masih memarahiku? Iblis formasi memutar matanya ke arah leluhur pola dewa, dan kemudian berkata, "Kakak senior, jangan, apakah kamu tidak peduli dengan muridmu yang baru ditangkap? Kamu tidak ingin melihat apakah dia berhasil. Tapi aku mengirim iblis malam untuk merusak rumah jerami itu. Bahkan jika anak itu berbakat dan cerdas, aku khawatir dia tidak akan bisa menyempurnakan pola dewa. HMPH, aku sudah tahu kalau kamu mengirim para pemberani untuk menimbulkan masalah. Tapi dengan murid tertuaku di sini, usaha para pemberanimu akan sia-sia." Setelah Patriark Pola Ilahi selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan sebuah gambar langsung muncul di udara. Di atas layar adalah area tempat Chen Ping berlatih. Faktanya, area ini hanyalah sebuah ruang kecil yang dibuka dengan susah payah oleh nenek moyang Pola Ilahi setelah terjebak di dunia surga dan manusia. Karena kekuatannya rusak pada saat itu, ruang yang terbuka tidak terlalu besar,
di dalam ruang ini, relatif aman, sehingga leluhur pola ketuhanan akan menaruh berbagai pola ketuhanan di dalamnya. Alasan mengapa Chen Ping tidak bisa pergi adalah karena dia tidak tahu bahwa ruang tempat dia berada sama sekali bukan dunia surga dan manusia, melainkan ruang baru. Mungkin Chen Ping tidak menyangka bahwa masih ada orang di surga dan dunia manusia yang bisa membuka dunia luar angkasa. Dia selalu mengira bahwa dia masih di surga dan dunia manusia. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, tidak semua orang memiliki cara untuk memasuki dunia spasial ini. Araidimen dapat dengan mudah memasuki dunia spasial tersebut. Ada juga setan malam yang dibangkitkan oleh susunan setan. Orang-orang ini telah dibangkitkan satu persatu oleh susunan setan selama bertahun-tahun. Orang hanya bisa beraktivitas di malam hari, tidak ada cara beraktivitas di siang hari. Inilah mengapa Chen Ping hanya melihat mata merah itu di malam hari. Hei, apakah muridmu ini sudah menguasai pola ketuhanan kelahiran? Araidimen terkejut ketika dia melihat Chen Ping telah meninggalkan rumah jerami. Hahaha, kamu benar-benar berbakat. Sudah kubilang padamu bahwa trik kecilmu tidak ada gunanya. Nenek moyang Shen Wen tertawa, tapi dengan cepat menutup mulutnya dan menatap Chen Ping dengan heran. Apa yang orang ini lakukan? Nenek moyang pola dewa melihat bahwa Chen Ping terus mencari pola dewa, dan kemudian segera mulai berlatih. Jika dia bisa menguasai pola ketuhanan dengan cepat, dia akan lebih perhatian. Jika dia tidak bisa menguasai pola ketuhanan dengan cepat, dia akan mengukirnya di lautan kesadaran sehingga dia bisa berlatih di masa depan. Namun meski begitu, Chen Ping kini telah menguasai 4 pola dewa dengan kekuatan berbeda. Pada kecepatan ini hanyalah pengalaman sekali dalam 1 milenium. Astaga! Apa yang kamu lakukan? Orang ini baru saja memadatkan pola ketuhanan kelahirannya, dan dia benar-benar mengubahnya menjadi begitu banyak pola ketuhanan yang berbeda sekaligus. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Arai iblis juga penuh kejutan. Bahkan ketika mereka belajar di surga, mereka belum pernah melihat orang yang begitu berbakat. Saya mengerti. Dia sedang menghafal pola ketuhanan saya. Dia berencana untuk berlatih perlahan setelah pergi. Orang ini sangat kuat. Mungkin orang ini benar-benar dapat menghancurkan formasi langit dan bumi. Nenek moyang pola ilahi menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Setelah mendengar ini, Araidimen tiba-tiba menjadi bersemangat. Bagus sekali. Orang yang sangat berbakat tidak dapat ditunda olehmu. Saya juga ingin meneruskan pola sihir saya kepadanya. Setelah Araidimen selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Nenek moyang Shen Wen terkejut dan berteriak dengan cepat, "Jika kamu berani mencuri muridku, aku akan bertarung denganmu." Setelah mengatakan itu, Patriark tanda ilahi juga dengan cepat mengejarnya.